Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaisa, NIM 2020 10174. Nah, di sini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan bank syariah yang ada di Indonesia. Nah, permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan bank syariah di Indonesia yaitu ada beberapa. Yang pertama, pembiayaan modal kerja syariah. Permasalahan utama pemenuhan permodalan antara lain disebabkan yang pertama, keraguan pemodal akan prospek dan masadin keberhasilan bank syariah, sehingga khawatir dana yang ditempatkan hilang. Nah, yang kedua, perhitungan bisnis pemodal yang tidak dilandasi rasa nilai ubudiyah, sehingga terkesan semata-mata hanya mencari keuntungan duniawi dan merasa keberatan jika harus menginvestasikan sebagian dananya di bank syariah sebagai pemodal. Yang ketiga, regulasi bank syariah Bank Indonesia dalam penempatan modal yang relatif tinggi. Nah, yang kedua, regulasi dunia perbankan. Regulasi perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodir operasional bank syariah. Mengingat adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional bank syariah dengan bank konvensional. Nah, yang ketiga, minimnya sumber daya manusia. Maraknya bank syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia atau SDM yang memadai, terutama latar belakang disiplin ilmu perbankan syariah, sehingga perkembangannya menjadi lambat. Pengembangan SDM sangat dibutuhkan karena keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta keterampilan mengelola bank. Sumber dayanya memerlukan persyaratan pengetahuan general di bidang perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktek perbankan, serta mempunyai komitmen untuk menerapkannya secara konsisten atau istiqomah. Yang keempat, tingkat pemahaman dan kepedulian umat. Minimnya pemahaman terhadap bankan syariah barangkali disebabkan karena sistem dan prinsip operasional relatif baru dikenal dibandingkan dengan sistem bunga dan pengembangannya masih dalam tahap awal jika dibandingkan dengan bank konvensional lainnya telah terlebih dahulu mengambil posisi di hati masyarakat. Nah, serta keengganan bagi penggunaan jasa perbankan konvensional untuk berpindah ke bank syariah disebabkan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tetap dari bunga. Nah, yang kelima, sosialisasi setengah hati. Nah, sosialisasi yang telah dilakukan dalam rangka menginformasikan secara paripurna dan besar mengenai kegiatan usaha bank syariah ini belum dilakukan secara maksimal, mungkin sehingga terasa dapat dikatakan setengah mati. Nah, sementara tanggung jawab sosialisasi tidak hanya di pundak para bankir syariah sebagai pelaksana operasional bank sehari-hari, namun tanggung jawab itu tertumpuk kepada semua elemen umat, baik secara individu, jamaah, atau institut. Dengan kata lain, bank yang memiliki kemampuan dan akses yang besar dalam penyebar luasan informasi harus fokus yang barangkali selama ini masyarakat belum tahu ataupun belum memahami secara detail apa dan bagaimana keberadaan dan operasional bank syariah maupun dari kaca baik sangat saham. Yang keenam, piranti moneter ribawi. Piranti moneter yang pada saat ini masih mengacu pada sistem bunga atau riba sehingga belum bisa memenuhi dan mendukung kebijakan moneter dan kegiatan usaha bank syariah, seperti kelebihan atau kekurangan dana yang terjadi pada bank syariah ataupun pasar antar bank syariah dengan tetap memperhatikan prinsip syariah. Bank Indonesia selaku penentu kebijakan perbankan harus menyiapkan piranti moneter yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, bank syariah ternyata belum syariah. Jika diamati hampir semua bank yang ada mulai pengembangan sistem perbankan syariah, peluang apa yang akan diraih ternyata
bank syariah tumbuh subur layaknya seperti jamur di musim hujan. Namun sayang kenyataannya di lapangan prakteknya tidak dapat diharapkan lebih untuk memperjuangkan secara final nilai syariah dalam prakteknya. Kasus ini yang sedikit banyak telah terjadi dan harus ditindaklanjuti. Dalam jangka panjang harus ada pelatihan tentang produk-produk bank syariah dalam praktek kesehariannya. Atau sekarang yang berkembang adalah masing-masing bank mencari alternatif pengawas yang terdiri dari kalangan ulama atau pihak yang telah menguasai betul produk syariah. Dengan alternatif pengawasan ini, proses transaksi bank telah diawasi oleh seorang ahlinya, sehingga kekeliruan yang terjadi di lapangan bisa diminimalisir. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.